Mudah-mudahan penyakit yang ada di kita, penyakit yang ada di keluarga kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tersiar kepada kita dan keluarga kita, dipanjatkan ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan kita menjadi anak insya dan salihah. Kita berdoa dengan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita diberkahi berkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kami muliakan Ketua Masjid Al-Musyid yang baru ya, Ustaz Mustaqim dan seluruh pengurus dan jemaah, terima kasih telah diizinkan kita untuk mengaji di sini. Mudah-mudahan ketua pengurus dan jemaah semuanya yang telah membantu tugas ini selalu diberikan kesehatan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, musola ini kalau dulu kita lewat sepi ya, karena masih musola. Alhamdulillah sekarang wakafnya dari keluarga Haji Musyid. Ada musyid. Ya, mudah-mudahan nanti tambah luas lagi masjidnya. Karena masjid ya kalau parkirannya ya parkirannya mudah-mudahan ada. Sekarang itu sudah menjadi standar. Karena kalau masjid itu harus ada parkiran. Sama kalau kita pergi kemana-mana, kalau ada parkiran kita lewat terus ke masjid. Ya mudah-mudahan kalau lihat di masjidnya. Sebab kalau parkir di jalanan, saya juga dulu waktu saya ngaji sama Profesor Basri ini, Dr. Basri ini, selain di kampus S2, juga kami ngaji di rumahnya di Jalan Merpati kita. Padahal di rumahnya itu luas sekali jalanannya. Saya parkir di depan langsung disuruh pindahin motor saya, pindahin ke dalam. Karena nanti menimbulkan fitnah. Jadi walaupun kebaikan, kalau menimbulkan fitnah ya. Jadi kalau jalan itu sebaiknya ya sebagus mungkin jangan di jalan umum. Ya, Nabi kan contohin kalau ada paku ada beli pindahin, jangan sampai misalnya orang apalagi sampai sekarang itu saya lihat warga kita itu kadang-kadang ada yang buang tikus di jalan, karena bisa.
Bapak yang kami muliakan, yang kami hormati juga pimpinan kuliah tersebut, Bapak Kiai Muhammad Ali, Bapak Kiai Februari, kuliah ketua kuliah fikih Bapak Kiai Kuliah AKD, bendahara Bapak Muhammad Ali, dan Bapak di Tunis. Alhamdulillah beliau dari KPN. Yang kami muliakan Dewan Guru, Bilus, Bapak Kiai Haji Salahuddin Alayubi, Bapak Kiai Mahmudi, Bapak Kiai Haji Dr. Taufik, MPD, Bapak Kiai Haji Rahman Arif, SPD, Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Abir dan Yasif, Haji Safir, Ustaz Hasan, Dewan Hakim Hadroh, Ustaz Saiful, dan Umar, Ustaz Zulkarnain, Ustaz Syahid, para ketua masjid dan musola, dari dulu para hujaj, para tokoh masyarakat yang saya tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengeluarkan rasa hormat saya. Puji syukur kehadirat Allah, salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat saja, Al-Hadis Rabi' dari kitab Al-Mukhtar Hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Afatul din tanahatun, faqihul fajirun, wa imamun jahirun, wa mujtahidun jahil. Bencana agama itu ada 3. Jadi di hadis yang keempat ini, kalau kemarin hadis yang ketiga bencana ilmu, hadis yang keempat adalah bencana agama, kerusakan agama. Itu ada 3. Yang pertama apa? Faqihun fajirun, ahli fikih yang durhaka. Dia tahu ilmunya, dia tahu hukumnya, tapi dia juga melanggar. Nah ini kita harus hati-hati. Jadi jangan sampai orang, apalagi sekarang ini banyak gus-gus itu ya, gus-gus palsu itu, dan sebagainya. Itu hati-hati. Jangan sampai karena omongannya enak gitu, kita tahu benerin aja. Hati-hati dulu. Jangan kan itu yang kemarin kan nabi-nabi palsu itu ngomongnya pada enak-enak semua, Musaddin dan lain sebagainya. Itu ngomongnya enak. Makanya kalau orang pintar itu juga pada jadi pengikut dia. Makanya hati-hati, makanya deketin ulama, deketin guru, lihat gurunya. Dulu gurunya sekolah di mana? Dulu sekolahnya pesantren di mana? Gurunya siapa aja? Harus tahu tuh. Makanya dulu kalau khatib kan dilihat tuh keseharian. Kalau dulu apa kita yang orang-orang situ-situ juga ya, kayak sekarang yang mana-mana dulunya nggak tahu kesehariannya. Kalau dulu itu khatib memang dilihat tuh kesehariannya. Apik tidak orang, warok tidak orang. Jadi yang pertama bencana ilmu, faqihul fajirun. Jadi seorang yang faqih itu harus jadi contoh. Kenapa? Karena kalau dia berfatwa, terus dia tidak mengerjakan, fatwanya jadi nggak diikuti oleh umat. Apalagi kemarin pas bencana itu corona itu baik sekali kita. Yang kedua, wa imamun jahilun, pemimpin yang zalim, jahilun, zalim, pemimpin yang semena-mena. Kita lihat itu, siapa pemimpin yang semena-mena, nah itu akan menjadi bencana agama. Kenapa? Ya karena ya begitu, kita mau ngapa-ngapain jadi susah. Mau maulid susah, mau kurban susah, kurban harus di penjagalan dan sebagainya. Padahal kita syiar kita ya. Jadi imamun jahilun, hati-hati pilih pemimpin. Kalau udah lewat salah enak nih, ngomongnya enak kalau saya begini. Kalau di kampanye benar banget saya ngomong kayak gini. Imamun jahilun. Kenapa? Karena banyak cara-cara yang mau dipilih, ikut kuliah subuh, ikut maulid, ikut pengajian, tapi setelah pemilu udah ada lagi.
Harus dideketin dengan yang lama, diadakan putus biar silaturahminya enak. Saya juga kalau melihat syarikat itu saya melihat, kalau saya sih justru yang syarikat itu yang dari kita, dari kampung, daripada yang dari komplek-komplek. Nggak tahu kesana yang masyarakat. Paginya sekolahnya di luar negeri di Amerika. Sekolahnya di sini turun naik mobil, masuk mobil, pulang ke rumah. Sekolah di Amerika. Kedua tinggal di komplek. Gimana dia mau tahu kesusahan masyarakat? Baik kalau ada orang kita yang jadi caleg, udah dukung aja Pak. Emang harus ada perwakilan. Kalau nggak begitu kita habis dari akhir-akhir. Lalu dipakai. Ada langit lah kadang-kadang. Jadi pemimpin yang dolim itu yang menjadi bencana agama. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sholat susah, kuliah susah. Ya mungkin kalau di sini mayoritas Islam jadi nggak terlalu terasa. Tapi saya pernah dengar cerita itu teman-teman kita yang kerjanya di Papua, di Riau sana. Itu kalau di sini setiap gang ada musola, ada masjid, di sana juga tiap gang ada musola. Di sana tiap gang itu ada gereja, ada kebaktian gitu. Jadi ya begitulah. Jadi kita harus cari pemimpin yang bisa mengayomi kita semua. Karena kita mayoritas. Itu yang kedua. Yang ketiga, wamujtahidun jahilun. Orang yang mengaku mujtahid, yang bodoh tapi berfatwa. Nggak tahu sekolahnya di mana, tapi berfatwa gitu. Orang nanya ini main jawab aja. Kadang saya juga ditanya sama orang, kalau misalnya saya nggak ini banget, ada yang ahli banget gitu ya, ada yang ahli banget, saya serahkan ke yang ahli. Bukan saya yang jawab, tapi silakan ke ini. Walaupun sebenarnya saya tahu gitu. Cuma saya khawatirnya ada hukum-hukum itu kan harus dilihat latar belakang juga. Ada sebab-sebab kenapa ini muncul. Itu yang kadang-kadang kita nggak nyampe. Dari zaman Nabi kan ada hadis tuh, ada orang Badui itu kan kencing di pojokan masjid, terus kata Nabi siram aja udah. Itu kan zaman Nabi, zaman Nabi mah masjidnya yang dari pasir, disiram udah hilang. Kalau diterapkan zaman sekarang, terus siram aja anak kecil gitu ya, semuanya bisa kena hadis. Barang mana gitu. Jadi hukum itu nggak sembarangan, harus dilihat latar belakang itu. Ya kadang-kadang kalau kita perkawinan, udah tahu aja 9 tahun itu tanya bisa minta. Dia lebih tahu karena mereka yang di salah. Jadi yang ketiga, hati-hati dengan mujtahid yang kita nggak tahu standar keilmuan. Kadang-kadang mohon maaf ya, ada ustaz tapi belakangnya standarnya teknik gitu kan. Kayaknya walaupun ya bisa-bisa aja sih, kurang dalam gitu. Ada ustaz sarjana manajemen. Ini kurang linear, kalau sekarang itu nggak linear, nggak dalam. Ya, jadi lihat ustaznya itu dia ustaz atau mustad gitu. Dia tuh saya lihat ustaz ya, pakai gelas ustaz pagi. Dari sini bukan. Jadi hati-hati kalau lihat guru, lihat juga latar belakangnya, belajarnya di mana gurunya siapa. Khawatir itu. Jadi mereka mengaku ya akhirnya kayak musafir itu, jadi ngaku nabi dan lain sebagainya. Dulu saya punya biasa dulu kan kalau menurut Quran itu aku resiham gitu. Tapi yang menjadi panasan di rumah sekarang itu dia waktu kami diajak ke kajian Al-Misbah itu tafsir Al-Misbah Resiham di Metro TV. Saya di waktu sebelum bertanya dikasih apa tuh wejangan
Tolong nanti ketika bertanya sama Quraisy Shihab, jangan bilang kiai, jangan bilang prof, jangan bilang ustaz, bilang Pak Quraisy. Saya bilang ya Allah, ilmunya tinggi banget, nggak mau dipanggil kiai, nggak mau dipanggil profesor, nggak mau dipanggil Pak Quraisy. Coba lihat ini, pakai dibilang Pak Quraisy. Ya, mudah-mudahan sih. Ya kita mah lagi gitu banget kan. Kita gelar itu kan dipanggil oleh masyarakat, bukan orang yang ngaku, bukan yang mustahil. Jadi yang ketiga, hati-hati orang-orang yang mujtahid jahilun. Mujtahid orang yang ditanya ilmu tapi dia nggak tahu ilmunya, cuma asal jawab aja. Orang punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.